tren atau perkembangan yang terjadi belakangan ini tuh tidak hanya mengharuskan kita untuk fleksibel, tapi juga adaptif terhadap perubahan. Nah, hal ini juga memunculkan beberapa tantangan yang baru dalam project management. Kenapa sih kita harus pakai teknologi dalam project management? Emang kalau yang tradisional, emang kenapa gitu? Halo rekan-rekan semua, selamat bergabung nih di Ako Live Webinars bersama saya Poppy, yang dimana hari ini sudah hadir juga nih bersama kita ya, bersama saya dan kita semua, yaitu narasumber yang sangat cantik pada malam hari ini, yaitu Mbak Eva Marpaung, MSc selaku narasumber. Yang dimana hari ini beliau atau Mbak Eva akan memfasilitasi kita untuk sharing lebih dalam terkait improving your projects efficiency at work by using practical new technology. Oke, kalau gitu silahkan Mbak Eva, saya serahkan kepada Mbak Eva. Silahkan. Oke, terima kasih Poppy. Oke, nah kalau kita perhatikan nih, teman-teman pasti nyadar ya ada beberapa tren yang muncul setelah pandemik atau selama pandemik. Yang pertama contohnya kayak remote work. Nah, teman-teman dulu waktu pandemik ada yang ini nggak? Ada yang remote work nggak? Pasti ada ya kayak remote work. Nah, waktu pandemi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang membolehkan atau menerapkan work from home. Nah, tapi sekarang setelah kebijakan lockdown itu pun di stop, dihentikan, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan yang membolehkan timnya untuk remote work atau hybrid. Misalnya ada yang 3 hari di kantor, 2 hari remote work gitu. Sejak pandemi itu memang untuk kerja dari kantor itu sudah tidak suatu menjadi kebutuhan. Jadi bisa remote, bisa hybrid juga. Nah, selain dari remote work dan hybrid environment, juga ada tren yang sekarang itu namanya hybrid project management. Nah, beberapa tahun belakangan ini kan, khususnya ya startup itu banyak menggunakan Agile. Kalau teman-teman pernah dengar kayak contohnya kayak Scrum, Kanban, Lean, dan lain-lain. Nah, tapi sekarang itu karena perubahan yang sangat cepat, diharapkan kita itu lebih fleksibel terhadap perubahan. Jadi banyak perusahaan yang mulai bereksperimen menggabungkan yang metodologi tradisional seperti waterfall dengan agile approach. Contohnya misalnya project-nya itu planningnya terus eksekusinya itu pakai waterfall, cuman untuk kesehariannya itu mereka pakai agile, mengadopsi agile. Contohnya kayak pakai sprint, jadi setiap hari ada daily stand up, terus juga ada sprint review, ada sprint retrospective. Itu yang sering dilakukan ya untuk seremoni di agile. Selain tadi remote work sama hybrid project management, ada juga tren artificial intelligence dan automation. Nah, yang ketiga ini, yang tren AI ini pasti di sini udah terbiasa dengan kata AI ya, apalagi yang hype sekarang ya, ChatGPT ya. Mungkin teman-teman juga udah nyoba ya. Sekarang kalau saya sendiri itu setiap hari itu pasti pakai ChatGPT. Simpel aja nih, kalau mau balas email gitu ya, saya cuma kasih balas email untuk ini gitu. Nanti nanti ChatGPT itu langsung bantu itu kasih berapa contoh-contoh email yang cocok untuk kasus saya gitu. Yang terakhir adalah constantly changing digital tools dan teknologi. Jadi tren yang benar-benar emerge setelah post pandemic adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Itu mulai dari berapa tahun belakang ini, mulai dari IoT, Internet of Things, itu contohnya kayak smart city, terus masuk ke machine learning, habis dari machine learning ada artificial intelligence, habis itu yang lain yang teman-teman pasti pada pernah dengar kayak blockchain, baru ada apa lagi? Metaverse. Nah, itu kan juga itu termasuk perkembangan teknologi ya. Dan contoh simpel juga, dulu kalau kita mau video call sama klien itu
kita cuma punya pilihan tuh Skype. Tapi sekarang sejak pandemik itu kayak Google, Zoom itu mereka improve video call-nya tuh langsung booming. Bahkan aplikasi yang dulu hanya untuk chat itu mereka langsung ngeluarin fitur untuk video call. Gitu. Jadi benar-benar teknologi itu berkembang sangat-sangat pesat sekarang ini. Tren atau perkembangan yang terjadi belakangan ini tuh tidak hanya mengharuskan kita untuk fleksibel, tapi juga adaptif terhadap perubahan. Nah, hal ini juga memunculkan beberapa tantangan yang baru dalam project management. Yang pertama misalnya kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar tim. Ini diakibatkan karena tadi adanya tren baru yang remote work atau hybrid ya. Jadi berdampak pada kurangnya komunikasi dan kolaborasi tim. Yang kedua adanya keterbatasan untuk melihat progres dari sebuah project. Nah, kita tiba-tiba kerja dari rumah gitu. Nah, jadi kita nih nggak tahu nih kayak apakah tim kita itu kerja, progresnya gimana. Itu awal-awal tuh pasti agak lambat ya untuk bisa terbiasa gitu. Dan yang ketiga ada perencanaan dan pelaksanaan proyek yang tidak efektif. Apalagi kalau full remote ya, kayak dulu kan kalau kita mau planning itu ya bisa langsung diskusi, tapi sekarang itu kayak kadang harus mencocokin nih jadwalnya gitu. Nah, keempat ada dokumentasi dan reporting yang kurang efisien. Jadi misalnya tuh kayak file-file reporting atau file-file dokumentasi project itu tuh ada di mana-mana, jadi kita nggak tahu nih dokumentasi A itu ada sama siapa. Jadi kadang juga file reporting A yang udah ada itu dibikin lagi. Jadi banyak file-file yang redundant. Nah, kelima adanya kesulitan bekerja remote. Nggak bisa dipungkiri nih, nggak semua orang ya nyaman kerja remote gitu. Ada teman saya tuh dia stres kalau kerja dari remote karena dia memang sukanya kerja di kantor ketemu orang gitu. Jadi alasannya karena merasa terisolasi, terus kesepian, juga agak sulit kalau mau mendelegasikan kerjaan. Terus kalau mau bertanya sama teman itu jadi agak sungkan gitu, karena aduh gua tanya sekarang dia ada waktu nggak ya, dia lagi sibuk nggak ya gitu. Itulah challenge yang ada sekarang gitu. Dan ditambah lagi ada cara kerja atau sistem yang ketinggalan zaman. Contoh, tapi tetap masih dipakai. Contohnya tanda tangan. Nah, tanda tangan sekarang tuh kalau kita minta tanda tangan itu masih banyak yang minta tanda tangan asli atau seperti stempel basah dari kantor gitu. Jadi kayak stempel itu harus kayak ya benar-benar gitu. Padahal kan sekarang ada aplikasi yang udah aplikasi tanda tangan yang udah ada yang sudah yang ada SNI kalau nggak salah ya, SNI-nya gitu. Jadi udah di-approve sama government gitu. Tapi masih banyak yang mewajibkan lah tanda tangannya yang harus yang ini yang basah gitu. Padahal kan itu takes time dan takes a lot of cost juga ya. Nah, tadi tuh alasannya ya kenapa kita harus adopt teknologi. Nah, sekarang tuh benefitnya apa sih gitu? Kenapa sih kita harus pakai teknologi dalam project management? Emang kalau yang tradisional emang kenapa gitu? Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi. Nah, tadi kita udah bahas kalau efisiensi adalah salah satu kunci kesuksesan dari project. Jadi teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi. Contohnya itu dengan mengotomasi proses-proses yang berulang gitu, atau reporting yang berulang, dan juga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan manual. Yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi dan komunikasi tim. Contohnya tim bisa berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau ada kendala ya tinggal chat atau tinggal video call. Nah, dan juga bisa langsung share informasi. Contohnya kayak langsung share data itu bisa menggunakan cloud services ya, kayak Google Cloud, Google Drive seperti itu secara real time. Nah, yang ketiga bisa membantu membuat keputusan yang lebih baik. Nih, kalau teman-teman nih di kantor ada yang punya business intelligence tuh nggak, BI tools nggak? Nah, ini BI tools, sebenarnya kalau kita punya BI tools tuh kita bisa
real time analysis dan share reporting ke stakeholder. Jadi stakeholdernya itu bisa ngasih keputusan yang berdasarkan data. Which is itu adalah which is bisa membuat keputusan itu lebih baik ya kalau dibanding dengan kita ngambil keputusan tapi tanpa data seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi itu bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keempat adalah cost saving gitu. Contohnya ketika kita menggunakan project management itu kan bisa ya jadi task management juga ya. Jadi kita bisa lihat tuh task itu udah selesai apa belum. Terus kayak overall performance di project kita itu udah berapa persen selesainya seperti itu. Nah, dengan menggunakan project management tools ini kita bisa anticipate apakah project kita ini akan delay atau tidak. Jadi kalau dia ada menunjukkan gejala kayak oke, ini proyeknya bakal delay, kita bisa langsung arrange perencanaannya lagi untuk bisa meyakinkan bahwa proyek ini bisa berjalan dengan baik. Karena kalau proyek delay itu pasti ini ya membutuhkan biaya tambahan ya. Gitu. Karena kan kalau namanya ada delay pasti kita butuh waktu lagi pengerjaannya. Jadi ada biaya tambahan yang harus kita bayarkan gitu. Tapi kalau kita menggunakan teknologi itu bisa kita antisipasi jauh-jauh mungkin jauh-jauh hari gitu. Yang kelima ada meningkatkan fleksibilitas dalam pengerjaan proyek. Misalnya kayak tadi saya juga ada dynamic talk dengan Poppy ya. Jadi di project management itu perubahan scope atau requirement secara mendadak itu tuh biasa gitu. Ya, lumayan sering tiba-tiba stakeholder nambahin requirement atau ngubah scope gitu. Tapi dengan penggunaan teknologi yang sekarang kayak contohnya task management atau project management, kita tuh bisa langsung diskusi dengan tim, bisa langsung nge-planningin, bisa langsung mendelegasikan task-tasknya gitu. Nah, secara real time dan juga kita bisa langsung memonitor pengerjaan proyek ini apakah scope tambahan itu mengganggu existing project atau tidak seperti itu. Jadi itu salah satu benefit dari adopting teknologi adalah membuat kita lebih fleksibel. Yang terakhir adalah improve quality. Nah, dengan teknologi ini kita bisa mengantisipasi quality issue lebih awal. Kalau misalnya di software development ya, jadi kita sebelum rilis aplikasi ini sama customer tuh kita ada kayak quality testing, quality assurance, itu bisa kita lihat apakah aplikasi ini atau produk ini atau project ini berjalan dengan sesuai dengan requirement gitu. Jadi kita bisa sebelum kita rilis ke customer kita udah make sure kalau produknya ini benar-benar kualitasnya benar-benar oke gitu. Terus teknologi kita kan udah tahu nih tadi cara ada guideline untuk implementasi teknologi baru. Nah, teknologi apa nih yang bisa membantu project management? Nah, ada yang namanya project management tools. Nah kan saya juga nggak tahu ya kalau teman-teman di sini itu ngerjain project apa aja gitu. Kalau saya sendiri biasanya ngerjainnya projectnya itu software development project karena background saya itu IT. Mungkin teman-teman ada yang dari marketing, ada dari creative design atau event gitu kan. Jadi saya di sini mau share beberapa tools untuk tools project management untuk setiap jenis project. Jadi di sini ada software development project. Mungkin teman-teman yang anak IT udah sering pakai lah, Jira, Asana, ClickUp, Trello, Monday, Paymo, Right gitu. Saya sejauh ini cuman pakai Jira, pernah Asana, pernah ClickUp, pernah Trello juga pernah. Gitu. Monday belum pernah, tapi saya pernah itu quite ini ya, bagus ya. Monday itu oke. Tapi memang harganya luar biasa mahal. Kalau sama saya itu agak mahal ya gitu. Ada Paymo juga, ada Bright. Jadi software development ini tuh nggak hanya dia bantu kita untuk assign task, delegasi task, tapi juga bisa tracking time-nya, bisa lihat
bisa juga jadi kolaborasi platform. Jadi di situ tuh kita bisa langsung tanya progres ini sampai mana, apakah ada kendala, terus tim juga bisa taruh tuh kayak kendalanya apa, terus nanti concern ini bisa kita juga assign sama orang-orang yang bisa bantu ngerjain seperti itu. Jadi it's quite bikin memudahkan hidup lah istilahnya untuk ke project manager atau team leader gitu. Itu untuk di software development project. Nah, kalau untuk di marketing project itu ada Monday juga bisa dipakai, ada function box, ada form, co-schedule. Nah, co-schedule ini itu untuk kayak kolaboratif kalender gitu. Jadi kita bisa untuk marketing itu bisa assign kayak tanggal-tanggal atau apa itu bisa dipakai. Function Fox, Adobe Workflow. Jadi bedanya dengan software development project yang sebelumnya itu dia ada tambahan fitur financing gitu. Jadi ada financing, budgetingnya mereka punya. Oke, dan kalau ini ada untuk construction project, jika teman-teman projectnya itu ngerjain project construction bisa pakai Procore, Autodesk, Construction Cloud, sama Builder Trend gitu. Jadi yang ini itu adalah construction management software. Nah, fitur-fiturnya itu ada juga kayak untuk project management, ada quality safety, ada financial dan budgeting juga. Terus ada kalau untuk creative project itu bisa pakai function Fox tadi kayak yang di marketing. Karena sebenarnya kayak marketing sama kreatif ini itu rata-rata bisa menggunakan aplikasi yang sama. Ada Welcome Magic, ada Paymo, ada Rev3, nggak yakin cara baca gimana. Ada Basecamp. Jadi bedanya di sini itu mereka itu ada billing sama invoice. Ada tambahan fiturnya billing sama invoice. Dan kalau kayak fitur billing sama invoice itu kan jarang ya dipakai untuk software development. Nah, jadi mereka bikin project management yang juga include fitur billing sama invoice. Jadi kalau teman-teman kerja di creative project itu bisa coba pakai ini. Rata-rata ini toolsnya itu ada yang free plan ya. Jadi biarpun free plan itu biasanya untuk personal usage. Jadi kalau untuk individu dia ada yang gratis. Cuman kalau untuk tim mungkin ada yang ngasih kalau di bawah 5 gratis, tapi kalau di atas 5 itu bayar gitu. Jadi patut dicoba sih. Yang terakhir ada event planning, kayak pakai Trello untuk task manajemennya, pakai Jifta itu untuk manajemen eventnya itu, dan juga bisa jual beli tiket langsung di dalam gitu. Terus ada juga online community-nya kalau di Jifta ini, sama kayak Eventbrite juga. Eventbrite itu juga kalau mungkin lebih ini ya, kita mungkin lebih familiar dengan Eventbrite ya daripada Jifta. Jadi Eventbrite ini juga self-service ticketing platform. Jadi kan namanya event, pasti fitur yang dibutuhkan adalah jual beli tiket seperti itu. Jadi saya berharap sih teman-teman di sini tuh mau nyoba sih project management tools yang ada di sini yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena rata-rata mereka ada free plan-nya. Jadi nggak masalah buat kita coba untuk diri sendiri dulu. Oke, ini ada beberapa tools untuk komunikasi dan kolaborasi. Contohnya kayak instant messaging platform ya. Ada Slack, ada Microsoft Teams, ada Discord. Nah, Discord ini gratis ya. Dan saya seringnya kalau untuk di perusahaan tuh pakai Slack. Jadi Slack itu kita bisa bikin thread, bisa bikin grup, dan kita juga bisa langsung Slack ini sekarang udah banyak diintegrasikan sama project management tools, jadi kita bisa langsung kayak attach linknya dari project management tools ke Slack, jadi lebih gampang untuk kolaborasi seperti itu. Atau juga ada video conferencing, ada Zoom, Google Meet, ada Skype. Biasanya orang banyak kan pakai yang Google Meet itu gratis, tapi sekarang udah dilimitasi ya, berapa itu kita harus bayar. Ada Zoom juga. Nah, juga ada cloud storage ya, cloud services itu ada kayak Google Drive, Dropbox, ada OneDrive. Nah, kenapa kita pakainya kenapa harus kita membiasakan pakai cloud storage? Jadi biar
ketika kita punya file dokumentasi contohnya atau file-file proyek yang penting, itu ada baiknya disimpan di cloud storage. Jadi teman-teman yang lain, tim-tim yang lain tuh bisa akses di mana aja. Dan juga Google Drive itu juga kayak rata-rata cloud storage juga bisa di ini ya, settingannya bisa di tune ya. Jadi siapa yang bisa buka, siapa yang bisa baca, seperti itu. Jadi lebih ini ya, lebih teratur gitu. Selain bisa diakses dimanapun, dia juga bisa lebih secure dan lebih teratur tata penyimpanannya. Gitu. Terus ada wiki management. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai. Kita kalau di software development itu kita juga harus nggak hanya build aplikasi, kita juga harus bikin dokumentasi. Jadi biasanya kita pakai dokumentasi. Misalnya kalau kita pakai Jira, project management toolsnya, kita tuh pakai Confluence untuk dokumentasinya, karena itu memang satu produk ya. Terus ada juga yang namanya Notion, Google Workspace, Nuklino gitu. Jadi ketika kita mau bikin dokumentasi sesuatu atau mau bikin apa ya, kayak bikin informasi tentang project, misalnya ini misalnya kayak anak marketing, nah mau nulis nih kamus financingnya itu bisa pakai wiki management. Jadi ketika orang-orang pengen tahu nih arti dari sesuatu, mereka bisa jurus ke wiki management itu. Contohnya misalnya kalau di finance misalnya gimana mereka mendefine revenue. Jadi kita tulis revenue adalah apalagi hal-hal gitu, kayak cara menghitung gross profitnya gimana, kalkulasi rumus-rumus, pokoknya informasi yang penting bagi tim marketing, mereka bisa taruh di situ gitu, dan bisa collaborate juga. Itu juga jadi collaboration tool. Jadi si A bisa add, si B bisa add gitu, bisa nambah informasinya. Jadi kayak ibarat kayak Wikipedia ya. Wikipedia kan untuk informasi publik ya, tapi kalau ini untuk semua informasi internal gitu. Jadi ketika misalnya ada tim baru nih pengen tahu tentang informasi produk kita atau informasi struktur organisasi, itu bisa langsung buka Notion, Confluence atau Nuklino. Jadi dia nggak usah tanya-tanya, dia langsung baca juga langsung ada gitu. Terus ada meeting notes, itu kayak Evernote sama Velo Apps. Ini kalau nggak salah saya baca Velo Apps itu ada AI-nya. Jadi ketika kita pasang, nanti dia langsung nge-summary nih meeting ini tuh tentang apa, dia kasih poin-poinnya seperti itu. Jadi kita nggak usah kayak ketik-ketik lagi gitu, ketik-ketik manual, kayak dengarkan sambil ngetik kayak gitu. Jadi dia udah langsung kasih summary kita gitu. Jadi kayak menurut saya tuh ini pantas banget sih dicoba gitu Velo app-nya gitu. Oke, untuk closing-nya kayak tadi seperti yang kita bahas tadi, kalau perkembangan teknologi itu sangat-sangat cepat gitu. Ya teknologi itu ada di mana-mana, kita nggak bisa nolak gitu sebenarnya ya. Karena mau nggak mau kita harus pakai nantinya gitu. Dan saya percaya kedepannya kita itu bukan hanya dituntut untuk punya skill project management, tapi juga punya skill yang mengharuskan kita untuk selalu bisa update terhadap teknologi gitu. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di sini itu jangan khawatir terhadap perkembangan teknologi, karena sekali lagi teknologi itu ada untuk membantu teman-teman dalam pekerjaan gitu. Jadi jangan sampai kita ketika ada teknologi baru kita langsung nolak gitu. Tapi mau nggak mau kita tuh harus terus belajar, terus update teknologi apa aja sih yang bisa bermanfaat di kerjaan kita, seperti itu. Kalau begitu saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Eva atas penjelasannya gitu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan webinar hari ini melalui YouTube channel Deko Learning dan Paramavida. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya teman-teman di YouTube.